What's up, sad boys? Kembali lagi ke laptop. Kembali lagi bersama Sunrise di Kali acara ini- Bukber. Bukber. Bubar. Kali ini featuring mie ayam Cemal. Cemal, ya. Wah, gila ini enak banget sih, parah. Nanti ada linknya di sini. Bisa order di GoFood, GrabFood Iya, ya. Oke. Promosi. Jadi tema bubar kan pertama ngobrol, kedua bedah lagu ya. Ketiga kita mau ngobrol lagi, keempat kita mau announce pemenang dari giveaway yang dari kemarin kita udah mention. Udah 2 kali nih berarti nih. Giveaway yang bener-bener nggak di planning sama sekali. Epiphone lagi. ini bener-bener kayak gila sih. Kita langsung yang kayak ya nextnya Epiphone lah ya. Oke, next episode kita giveaway Epiphone. Panik gue langsung Iya kayak sih, gue juga panik sebenarnya. Oke. Itu munculnya tuh waktu kita syuting episode pertama ya. Ya, Dan ada percaya nggak di percaya. episode pertama gitu. Percaya nggak percaya itu bener-bener nggak ada di script dan Iya. kita nggak ada bikin script sama sekali juga. Nggak ada sih, kita memang mau ada giveaway lagi, cuma kayak masih mikir-mikir hadiahnya apa ya, challenge-nya ngapain ya gitu. Tapi di episode pertama terus tiba-tiba ngomongin Gibson, dan tiba-tiba kalau Epiphone nggak apa-apa sih. Ya udah berarti next episode Epiphone. Anjir. Gila kan? Panik sih gue. Tolong sponsor Kemarin udah sempat naruh apa sih question box ya. Kita udah pilih pertanyaan-pertanyaannya. Dimulai dari siapa nih? Alin 09. Gimana rasanya berjuang sendirian di Sunrise Ngap? Anjay. apa sebenarnya kita- nggak pernah sendiri ya Pak? Maksudnya Oke, nggak ada iya. fase dimana Chandra benar-benar sendiri di sana itu sebenarnya nggak ada sih. Gak ada. Jadi waktu sebelum Bonti resign itu kita Resign. sebenarnya resign. Anak agensi. Iya ya, terlalu perusahaan banget ya. Sebelum Bonti mengundurkan diri, kita tuh sebenarnya udah mau announce formasi yang baru berlima gitu. Udah siap, kita udah recording sampai beberapa lagu lah. Terus di tengah jalan Bonti harus fokus sama Summerland dan Silon Seven ya. Wow, Jadi belum belum ya? masih sama Summerland. Oh ini anaknya baru lahir. Oh, iya, Ya, dan waktu itu Summerland juga baru masuk label, jadi ya harus ada yang dikorbankan sih gitu. Dan kita Waktunya ngerti. sulit waktu itu untuk Bonti. Akhirnya ya udah sisa berdua, dan kita waktu itu sempat bingung sih mau ngapain ya. Dan waktu itu tuh Chandra nelfon yang kayak, lu gimana, lu mau cabut nggak apa gimana? Terus gue yang kayak enggak lah, gila sayang banget, maksudnya baru mau jalan. Iya lagi. Terus tiba-tiba misalnya waktu itu gue ikutan cabut juga, ikutan ngundurin diri juga, kayak kita belum nyoba gitu loh. Ya berarti tadi udah terjawab ya. Jadi waktu itu langsung kita daripada waktu sisa berdua tuh ya udah, daripada berdrama dan bertoksik ria, ya kita langsung bikin lagu gitu berdua. Itulah makanya Gitu. ada moving on. Sebenarnya moving on itu tentang ya kita move on dalam kehidupan kita ya. Ya, Maksudnya kayak memang ya udah kita ada di posisi itu, ya kita harus move on, kita harus keep moving on aja gitu. Terciptalah moving on dari situ. Oke, next. Paling banyak tulis lagu dari Dero 18. Oke, ini umur 18 ya. Ya seumuran sama gua. Beda 2 2 tahun. Pas ya, beda 2 tahun. Aduh. Paling banyak nulis lagu dari awal siapa sih? Apa Bang Chandra di balik lagu-lagu bertema sad boy? Kita adil sih. Iya, benar. Bener-bener Jadi- apa ya, kayak gue lirik, dia musik, nanti misalnya gue musik, dia lirik, pokoknya bener-bener memang dibagi porsinya lah ya. Iya, dan- 50-50 sih. Dan waktu itu kita nggak nge-brainstorm sama sekali ya waktu nulis Moving On ya. Gue nulis lirik, Jade nulis lirik, pas dijadiin satu jadi Moving On itu tanpa disengaja ternyata satu tema gitu. Dan pas kita baca lagi tuh kayak, kita kenapa sih Pak? Iya lagi. Kita kayak kenapa sih, kok kayak sedih banget nih hidup nih. Iya, Kayak lah sebenarnya ceritanya tuh hampir mirip sama Blink, Feeling This. Itu tuh dimana Mark Hoppus sama Tom DeLonge bikin lirik di 2 ruangan yang berbeda, dan mereka jadiin satu. Wow. Jadilah Feeling This. Nah, Oh, iya. kebetulan sama juga kayak Moving On, kita kayak masing-masing punya lirik, terus kayak secara nggak langsung kita
sama gitu liriknya, temanya. Kalau misalnya mau lebih detailnya lagi soal lagu Moving On, bisa nonton episode 2. Karena itu kita kupas tuntas lagu Moving On. Gitu. Next, Risaf Winandar. Oke, manggung paling berkesan di mana dan kenapa? Kalau lu? Di Bali sih kayaknya sih. Oh iya, di Bali. Waktu itu Sunrise main di Karangasem. Itu jauh banget dari Denpasar. Lu dapet arak asli tuh? Iya, dan gue waktu itu manggung pas kan seperti biasa ya, gue dari panggung yang tinggi itu loncat ke bawah, terus ke apa sih, pagar pembatas itu, gue duduk di situ sambil ya ke barricade sambil nyanyi. Itu penonton tuh bener-bener jadi gue nyanyi, ini pagar gini ya, gue nyanyi gini, duduk sambil nah ini sini gelas semua, jadi orang pada gini semua, jadi gue satu-satu kayak shot, terus akhirnya pas gue naik ke atas lagi dan setnya udah selesai, turun panggung bener-bener baru turun tangga, gue langsung muntah ya, langsung jackpot gue karena sebanyak itu. Wah, gokil. Itu kalau ditotalin kira-kira ada berapa shot tuh? Ada sekitar 6 sih. Bus. Iya, dan itu kan back to back ya. Biasanya kan kita kalau minum kan satu shot terus ngobrol, terus satu shot lagi. Kalau ini enggak, jadi Itu di situ lu masih menjadi sosok Om Bambang ya waktu itu berarti ya? Oh enggak, udah Chandra Erin. Udah kembali lagi. Kembali ke Chandra Erin, udah lewat itu. Itu waktu itu masih ada Bonti tuh. Kalau yang Sunrise itu paling berkesan ya. Berkesannya tuh kayak mungkin karena panggung besar, waktu itu kita main di Distorsi Keras. Itu berkesan banget karena kayak udah like it's been a while juga gua ada di stage yang besar, terus penonton tuh bener-bener rame, walaupun ada copet ya banyak, itu sudah pasti. Kayak nggak nyangka aja gitu. Terus yang paling bikin gue kayak wah gila keren sih itu pas Chandra muncul pas intro set song, terus kayak pada tepuk tangan gitu. Di situ gue yang kayak damn. Iya sih, gue juga langsung pas gue masuk dan langsung itu gue langsung deg-degan jujur. Oh ternyata masih banyak ya, ternyata masih banyak yang nungguin juga gitu loh, kayak lumayan gak nyangka sih. Itu yang paling berkesan kalau di Sunrise. Kalau yang berkesan cerita yang kayak Chandra nih, yang soal kayak mabok atau apa, itu di band gue yang satu lagi justru. Di Paperbox ya? Di Paperbox itu sama sih, di Bali juga. Di Bali juga. Minumnya arak juga. Itu gue sampai, jadi tuh kita manggung tuh kayak di warung gitu. Oke. Namanya tuh apa ya? Aduh lupa lagi nama kayak warungnya. Kedai arak gitu. Pokoknya tuh di situ ada jualan arak dan segala macamnya, babi guling, lalala lili. Kita manggungnya tuh bener-bener kayak manggung cuma yang kayak gigs kecil gitu doang, kayak Twice Bar tapi open gitu. Terus habis itu kita mabok di situ segala macam. Itu tuh nggak ada yang inget sama sekali. Jadi kayak bener-bener udah gitu kita bawa mobil sendiri, bukan naik elf atau apa kan. Itu bener-bener kayak wah gila sih, gila banget. Kayak gue nggak pernah manggung terus pulangnya tuh udah kayak lupa yang total gitu loh. Baru kali itu doang tuh gara-gara arak tuh, gila. Makanya kalau tur Sunrise jangan deh, kita jangan jangan kayak gitu, bahaya ya. Dan kayaknya kita udah melewati fase itu sih. Betul. Ya gitu. Tapi itulah pengalaman kita ya, maksudnya mungkin banyak sekali musisi lain yang melalui fase seperti kita juga. Pasti. Dan ya semua orang punya fase belajarnya masing-masing ya. Dan sampai ada pepatah, jangan takut, jangan ragu untuk berbuat kesalahan gitu. Bikinlah kesalahan sebanyak mungkin, tapi belajar dari itu. Belajar dari kesalahan. Gitu. Bedah chord Moving On bagi pemula biar makin rame. Ini pertanyaannya mirip sama kemarin di questions NGL gue. Ada yang minta tutorial Moving On. Tapi gue jawabnya ya kulik sendiri. Bukannya gimana nih? Bukannya jahat nih.
apa ya, kayak ini kan challenge ya. Menurut gue kayak ya coba aja kulik sebisanya. Ngasal Iya juga sih. nggak apa-apa, improv nggak harus Iya ini sih, kok. justru yang kalau Ya kayak kan banyak yang tadi Iya. tuh tiba-tiba ada bass nge-slap lah, Iya. terus ada yang gitarnya jadi metalcore banget dan segala cover macam itu ya. kan apa ya? Bebas lah kalian mau interpret seperti apa, mau rubah-rubah dijadiin apa. Kita juga bukan musisi yang ribet ya, yang tiba-tiba marah lagunya dijadiin koplo gitu. Enggak. Malah coba jadiin koplo biar viral. Boleh. Itu kayak waktunya kalian berkreasi sih. Justru yang kita cari malah yang paling kreatif nggak sih? Iya kan? Kalau misalnya kita lihat, oh anjir, misalnya nggak Kayak nyangka tadi sih nih. yang bass sih, Iya, ada yang lumayan slap bikin gitu. gua kayak damn, Iya. nge-bass lagu Moving On gitu ya, terus tiba-tiba ada isian-isian slap-nya gitu Iya, kayak itu malah menarik. sesuatu yang bukan Sunrise dan Iya. kayak oh keren juga ya gitu. Bener. Jadeline masih di Paperbox apa enggak, Min? Nah, Masih, Gimana tuh? masih. Tapi memang nggak aktif sih. Kita emang hiatus. Dan hiatusnya pun bukan karena Sunrise. Jadi memang Iya. udah sama-sama sibuk. Drummer gue itu baru nikah juga. Terus basis gue itu seorang businessman di Paperbox. Sorry, bukan di Paperbox, maksudnya dia basis gue di Paperbox itu businessman. Jadi sibuk banget dan kita nggak ada waktu untuk istilahnya untuk jamming lah gitu. Jadi memang memutuskan untuk hiatus. Dan kebetulan memang timelinenya itu pas ada Sunrise juga. Dan Iya, gue mikir betul. untuk kayak udahlah fokus aja sama Sunrise lagi juga kayak ya sama-sama aja kan bermusik juga gitu kan. bener. Tapi fun fact, ini ada fun fact juga Iya. nih. Kemarin tuh kita sempat Paperbox ini sempat Live session ya? live session di Jejak. Di sini. Dan yang operatorin Papi. Gue yang operatorin, gue yang tuning drumnya, pasang-pasang tuh sama drummer Spell si Sidik. Dan itu kayak apa ya? Mungkin lu ngeliatnya pasti beda sih personality gue yang di Paperbox dan yang di Sunrise ya nggak sih? Maksudnya kalau di Sunrise kan ya udah gue full gitaris, backing Oh, vokal. iya, Di iya, saat di benar-benar. Paperbox ya memang Frontman ya? front woman lah ya. Oh iya. Tapi kalau masih ada, cuman memang hiatus aja. Ya lagi santai aja gitu. Yoi. Deadline terakhir giveaway kapan, Bang? Tanggal berapa, Ca? 19 April 2023. Jadi bener-bener Sunrise ngasih lebaran ya. Ya, Apa hadiah namanya? lebaran ya, Hadiah THR lebaran. tuh, THR dari Sunrise tuh. THR-nya tuh di situ. Epiphone Les Paul SL di single coil. Iya. Enak tuh buat manggung, gua udah cobain, aduh. Dan enteng banget ternyata. Enak banget. Gue sampai pas unboxing gitarnya kayak, ini nggak bisa gua aja yang menang. Beli kali ya satu lagi ya mikir kita. Aduh. Gue aja deh nyamar jadi siapa biar menang. Cerut. Tapi nanti kita akan tanda tangan di belakang headstocknya untuk kenang-kenangan lah bahwa memang ini dari Sunrise kado lebaran ya THR dari Sunrise. THR dari gitu. Sunrise. THR dari Sunrise lah untuk kenang-kenangan. Dan gitar ini bukan ecek-ecek, maksudnya bukan ecek-ecek tuh kayak bukan cuman sekedar dijadiin pajangan nggak bisa dimainin. Ini, Kalian iya. udah lihat juga kan videonya, demonya, suaranya, apanya segala macamnya itu emang Gila sih. gokil sih emang nih kita. Bisa buat inilah, buat buat professional settings bisa dipakai gitu. Oke, tadi last question ya. Berarti next episode kita bakalan nge-react kali ya. Yes. Kita nge-react video-video yang kalian kirim, yang kalian posting di TikTok dan di Reels, Instagram Reels. Dan di pertengahan itu mungkin kita akan umumin siapa pemenang ya. Betul. Gitu. Pokoknya semua ongkir dan lain-lainnya itu Sunrise yang tanggung.